Pernah nggak sih baru aja ketemu orang, ngobrol sedikit, tiba-tiba rasanya capek banget. Rasanya kayak baterai sosial langsung drop ke 5% dalam 10 menit. Kalau iya, tenang, lo nggak sendirian. Dan kabar baiknya, ada cara biar nggak gampang capek tiap ketemu orang. Yuk kita bahas. Sosial baterai yang cepat habis itu hal yang wajar, apalagi buat introvert atau orang yang gampang overwhelmed. Tapi bukan berarti kita harus selalu menghindari interaksi sosial. Ada beberapa trik yang bisa bikin lo lebih tahan lama di situasi sosial tanpa ngerasa kelelahan. Yang pertama, kenali kapasitas sosial lo. Lo harus kenal dulu kapasitas sosial lo sendiri. Ada orang yang bisa nongkrong 5 jam nonstop, ada yang harus 30 menit aja udah pengen pulang. Dan itu nggak masalah. Yang penting, lo tahu batasan lo dan nggak maksa diri buat terus-terusan di situasi yang bikin lo capek. Misalnya, ada orang yang tiap hari pekan selalu ikut acara kumpul-kumpul. Sementara ada juga yang cukup nyaman dengan sekali sebulan aja. Nah, kalau lo tipe yang gampang capek, cobalah mulai atur jadwal sosial lo. Misalnya, kalau hari ini udah habis banyak energi buat ngobrol sama orang, kasih jeda sehari buat istirahat. Ini penting supaya lo nggak ngerasa kewalahan. Kenali juga tanda-tanda kalau sosial baterai lo mulai habis. Biasanya, kalau mulai merasa nggak nyaman, nggak fokus sama obrolan, atau mulai pengen sendirian, itu tandanya lo butuh recharge. Jangan paksain diri buat tetap ada di situasi yang bikin lo makin capek. Nah, setelah tahu batasan lo, langkah selanjutnya adalah pilih lingkungan yang nyaman. Pernah gak sih lo ketemu orang yang bikin lo capek banget, tapi ada juga yang bikin nyaman meskipun ngobrol lama? Itu karena energi sosial kita juga dipengaruhi sama siapa kita berinteraksi. Ada tipe orang yang enak diajak ngobrol, bikin suasana jadi santai, nggak bikin kita ngerasa harus pura-pura atau jaim. Tapi ada juga yang interaksinya bikin kita makin drain. Entah karena mereka terlalu banyak ngomong, negatif terus, atau obrolannya bikin kita ngerasa awkward. Jadi, mulai sekarang, cobalah pilih lingkungan yang mendukung energi lo. Nggak semua obrolan harus dipaksain. Nggak semua ajakan harus diterima. Kalau bisa pilih, lebih baik habiskan waktu sama orang-orang yang bikin lo nyaman dan bisa recharge energi sosial lo, daripada yang bikin lo makin lelah. Tapi kadang kita nggak bisa selalu pilih situasi sosial kita kan? Jadi solusinya adalah atur waktu istirahat di tengah interaksi. Kalau lo tahu bakal ada acara yang menguras energi sosial lo, coba rencanakan jeda di tengah-tengahnya. Misalnya, di tengah acara kondangan atau reuni, lo bisa ambil waktu buat ke toilet, jalan sebentar ke luar ruangan, atau sekedar tarik napas di tempat yang lebih sepi. Ini bakal bantu lo buat recharge tanpa harus langsung kabur dari acara. Misalnya, kalau ada acara keluarga besar yang bikin lo capek, coba deh cari alasan buat pergi sebentar. Kayak bantuin di dapur atau ngobrol sama 1-2 orang aja di tempat yang lebih tenang. Dengan cara ini, lo tetap bisa berinteraksi tanpa ngerasa overwhelmed. Istirahat sejenak itu penting, biar lo nggak langsung kehabisan energi dan malah jadi bete sendiri. Biarpun kedengarannya sepele, tapi ini bisa bikin lo bertahan lebih lama di situasi sosial tanpa terlalu lelah. Dan kalau lo masih sering ngerasa overthinking, setelah ketemu orang, ada satu hal penting yang perlu lo ubah. Yaitu, stop overthinking setelah ketemu orang. Sering gak sih habis ngobrol sama orang, terus kepikiran, aduh, tadi gue ngomong apa ya? Duh, salah gak ya jawabnya? Padahal, kemungkinan besar orang lain juga nggak kepikiran tentang itu. Overthinking setelah interaksi sosial justru bikin lo makin drained.
Banyak orang yang habis ketemu orang malah kepikiran sendiri, kerasa salah ngomong atau takut dianggap aneh. Padahal kenyataannya orang lain juga sibuk mikirin diri mereka sendiri. Coba deh ingat-ingat, kapan terakhir kali lo mikirin kata-kata orang lain selama berhari-hari? Jarang banget kan? Nah, begitu juga dengan mereka. Jadi, setelah ketemu orang, coba alihkan pikiran ke hal yang lain yang lebih produktif atau menyenangkan. Misalnya, nonton video lucu, dengerin musik favorit, atau sekedar fokus ke aktivitas yang lo suka. Jangan buang energi lo buat orang, hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Nah, terakhir yang paling penting adalah recharge dengan cara yang tepat. Setelah banyak interaksi sosial, pastikan lo kasih waktu buat diri sendiri, buat nge-recharge. Caranya bisa beda-beda buat tiap orang. Ada yang suka menyendiri, baca buku, dengerin musik, atau sekedar tidur siang. Yang penting, lakukan hal yang bisa bikin lo balik ke mode siap bersosialisasi lagi. Misalnya, kalau lo tipe yang butuh waktu sendiri, kasih waktu 1 atau 2 hari buat nggak banyak interaksi. Nggak perlu ngerasa bersalah kalau lo nggak angkat telepon atau nggak bahas chat secepatnya biasanya. Ini bagian dari self-care buat menjaga energi sosial lo. Kalau lo tipe yang butuh aktivitas tertentu buat recharge, coba deh lakuin hal-hal yang bikin lo senang. Entah itu olahraga, jalan-jalan sendiri, atau sekedar nonton film favorit di kamar. Yang penting, kasih waktu buat diri sendiri biar nggak gampang burn out. Jadi, kesimpulannya adalah, kalau lo sering ngerasa sosial baterai secepat habis, coba mulai dari kenali batasan lo. Pilih lingkungan yang nyaman, kasih jeda waktu istirahat, stop overthinking, dan pastikan lo recharge dengan cara yang benar. Dengan begitu, lo tetap bisa bersosialisasi tanpa merasa terkuras habis tenaga lo. Gimana? Ada tips lain yang pernah lo coba? Tulis di kolom komentar ya. Dan kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan tips menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.